qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 Allah Ta'ala dawuh mattakhadallahu min walad. Allah itu tidak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah itu satupun sembahan yang lain yang benar. Jadi Allah itu tidak memiliki anak. Karena anak itu mesti ada banyak kesamaan dengan bapak, kan betul. Meskipun bukan persis rupanya, tapi secara fisik ya mirip, kan betul. Anak yang menungso apa yang tersing sapi. Apa yang sapi mana menungso? Anak menungso nggih menungso lek normal nggih duwe sirah, duwe tangan loro, duwe sikil loro, kan ngoten ya. Terus bentuk fisiknya ya mirip-mirip saja. Bedanya paling ya tinggi pendeknya atau ya, gemuk kurusnya, kan ngoten. Nah, Allah mengatakan Allah itu tidak punya anak. Karena kalau punya anak berarti anaknya itu juga jadi Tuhan, juga kuasa mencipta, juga kuasa, kan begitu. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah itu satupun sesembahan yang benar. Kenapa? Karena idza dzahaba kullu ilahin bima khalaqa, seandainya ada sesembahan yang benar selain Allah dan berhak disembah karena juga mencipta dan menguasai alam raya. Kalau seperti itu tentu setiap sesembahan itu pergi membawa ciptaannya masing-masing. Pergi membawa ciptaannya masing-masing. Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'd, dan sebagian sesembahan itu berusaha mengungguli sebagian yang lain. Pun ngoten akhirnya apa? Ya, adu kesaktian, kan? Ya, malah kayak ceritanya film dewa kalau dewa bertarung, monster kalau monster bertarung. Akhirnya tarungnya di tengah kota, akhirnya gedung-gedung kepidat-pidat, akhirnya remet mobil-mobil. Itu lah film, kan? Film anak-anak. Niku kelasnya monster, kan? Untuk dewa. Sampai kelasnya pencipta. Enten loro atau telu atau lima pencipta. Ya, pencipta ini ya duwe anak wakeh gitu, kabeh iso nyipta. Ya. Itu rame ini. Alam raya ini rusak. Langsung iso bandep-bandepan lintang, bandep-bandepan gunung gitu. Menungso kaya apa ten dunya. Lagi sirat-siratan banyu laut, itu tsunami nih, gede-gedean gitu. Jadi itu suatu yang mustahil terjadi. Tapi Allah tahu seandainya itu tidak dibuat mustahil, seandainya itu ada, itu ya akibatnya Allah tahu, gitu. Allah tahu. Fahada wa syibhu min zikri ilmihi bil mumtani'at allati ya'lamuha wa ikhbarihi bima yansha'u anha law wujidat ala wajhil fardhi wa takdir. Maka ini dan yang semisalnya ini termasuk penyebutan ilmunya Allah terhadap segala yang mustahil, yang terlarang terjadinya karena mustahil secara syar'i, yang
Allah ketahui dan Allah mengkabarkan apa yang akan terjadi seandainya suatu yang terlarang terjadi itu terwujud, baik secara pasti maupun perkiraan. Wa ya'lamu ta'ala al-mumkinat wa hiya allati yajuzu wujuduha wa adamuha ma wujida minha wa ma lam yujad mimma lam taqtadil hikmatu ijaduhu. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو من علمه مكان ولا زمان ويعلم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن والجلي والخفي والجلي والخفية. Dan Allah mengetahui segala yang mungkin terjadi, maksudnya tidak mustahil terjadi, sehingga yang Allah kehendaki terjadi ya terjadi, yang tidak ya tidak, dari hal-hal yang memungkinkan terjadi, yaitu yang boleh adanya dan boleh tidak adanya. Allah mengetahui seandainya ada darinya bagaimana, seandainya tidak ada bagaimana, dan itu semua ada atau tidak ada itu sesuai ketetapan sifat hikmahnya Allah Ta'ala untuk mewujudkannya atau tidak mewujudkannya. Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu pasti karena ada hikmahnya untuk terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu tidak terjadi, itu juga karena ada hikmahnya untuk tidak terjadi, dan tidak ada hikmahnya kalau itu terjadi. Maka Allah Maha mengetahui, yang pengetahuan Allah itu meliputi segala alam atas maupun alam bawah. Tidak ada satupun tempat, tidak pula waktu yang sepi dari pengetahuan Allah. Semuanya dipenuhi pengetahuan Allah. Bahkan setiap detik atau kurang dari detik itu ternyata kan masih bisa dibagi. Dan yang nyetel skot jam gitu, itu satu detik itu ada 100 dibagi 100 angka. Jadi tidak ada satupun waktu walau 1/100 detik yang luput dari pengetahuan Allah. Dan manusia mengawasi kadang-kadang siut ditinggal kedap, ketika ditinggal kedap ada sak kedepan yang luput dari pengetahuan, gitu. Nah, Allah Ta'ala pengetahuannya tidak ada yang terluputkan, terlewatkan, walau satu atau 1/1000 detik sekalipun. Jadi tidak ada satupun waktu walau sangat sebentar yang kosong dari pengetahuan Allah. Dan Allah mengetahui segala yang gaib, yaitu segala yang tidak nampak bagi makhluk, dan segala yang nampak, dan segala yang zahir, dan segala yang batin, dan segala yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Semuanya Allah ketahui. Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Di beberapa ayat Allah mengatakan bahwa Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 75 ini. Wa nususu bi dzikri ihatati ilmillahi wa tafsili daqaiqi ma'lumati katsiratun jiddan la yumkinu hasruha wa ihsa'uha. Dan dalil-dalil nas yang menyebutkan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan meliputi rincian segala sesuatu itu sangat banyak, tidak mungkin dibatasi dan dihitung. Wa annahu la ya'zubu an mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asgharu min dzalika wa la akbar. Wa annahu la yaqulu wa la yansa wa anna ulumal khalaiq ala sa'atiha wa tanawwiha idza nusibat ila ilmillah itmahallat wa talashat kama anna qudrahum idza nusibat ila qudratillah
lam yakun laha nisbah ilaiha biwajhil wujud. Dan bahwasanya tidak ada walau sebutir atom yang luput dari pengetahuan Allah, baik sebutir atom itu ada di bumi ataupun di langit. Bahkan tidak ada yang lebih kecil dari atom, tidak pula yang lebih besar, kecuali sudah ada dalam catatan kitab, yakni lauh mahfuz, buat catatan takdir untuk terwujudnya atau terjadinya. Dan bahwasanya Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Jadi apapun yang sudah pernah diucapkan oleh seluruh makhluk, Allah telah mendengarnya dan tidak pernah melupakannya. Segala apa yang dilakukan makhluk, Allah telah melihatnya, mengetahuinya, dan Allah tidak pernah melupakannya. Tidak pernah melupakannya. Kita pernah ngesemi orang yang berbuat maksiat, ya, melihat orang berbuat maksiat terus kita mesem. Kita sudah lupa kapan mesem, kapan bahkan kejadian ini. Allah tahu dan tidak pernah melupakannya. Dan kalau nggak kita tobati atau Allah tidak mengampuni, meseman kita itu jadi masalah di hari kiamat. Karena mesem itu dukungan. Orang berbuat maksiat kok kita mesem padanya saat itu, berarti kita memberi dukungan. Ini bukan catatan ya, gitu. Nah nanti kita diingatkan dan kita walau sekarang sudah lupa nanti jadi ingat. Karena wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah, Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Tuhanmu tidak pernah lupa.